Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas A Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Perkenalkan, saya Rizky dan rekan Saya Merinda Alia Lestari. Saya Anita Rahayu. Halo teman-teman semua, kalian udah pada tahu belum apa itu subjek hukum internasional? Nah, pada video ini kelompok kami akan membahas apa aja yang termasuk subjek hukum internasional. Mari simak video ini sampai akhir ya. Sebelum kita mengetahui apa saja yang termasuk dalam subjek hukum internasional, baiknya kita mengetahui pengertian dari hukum internasional itu sendiri. Jadi, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan hukum antara negara dan negara, subjek hukum selain negara dan negara, serta subjek hukum selain negara satu sama lain. Subjek hukum internasional menurut Mokhtar Kusumaatmadja merupakan segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional yang pertama adalah negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan berusia paling tua karena yang pertama muncul sebagai subjek hukum internasional. Negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek hukum internasional yang lain. Hal ini menyebabkan negara menjadi subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang paling luas. Nah, yang kedua adalah Vatikan atau Tata Suci. Vatikan juga diakui sebagai subjek hukum internasional karena alasan sejarah. Tata Suci atau Vatikan yang berpusat di Roma, Italia, memiliki catatan yang sejarah yang cukup panjang. Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari 1929 antara Italia dan Tata Suci mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma yang menjadi wilayah Vatikan sekarang. Meski tugas dan kewenangan Tata Suci tidak seluas negara yang lain, hanya sebatas bidang kerohanian dan kemanusiaan, namun Paus sebagai pemimpin tertinggi Tata Suci dan umat Katolik di dunia sudah diakui. Yang ketiga adalah individu. Individu merupakan subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian yang positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat dunia. Hal ini diperkuat dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 yang kemudian diikuti beberapa konversi hak asasi manusia yang setelahnya. Selanjutnya adalah organisasi internasional. Pada hakikatnya, berdirinya organisasi internasional didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan menyelenggarakan kerjasama internasional secara permanen demi mencapai tujuan bersama. Perkembangan organisasi internasional yang semakin pesat membawa dampak positif bagi perkembangan masyarakat. Selain memberi corak baru dalam hukum internasional, organisasi internasional juga melahirkan kaidah-kaidah yang berlaku secara internal di dalam negara-negara anggotanya. Yang selanjutnya adalah pemberontak. Pemberontak atau disebut dengan kaum beligeransi muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Misalnya, pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah yang dilakukan di dalam suatu negara. Meski penyelesaiannya masalah ini menjadi urusan negara yang bersangkutan, namun pemberontakan tersebut dapat berkembang dan meluas ke negara-negara lain. Pemberontakan yang awalnya merupakan masalah dalam negeri juga dapat menciptakan implikasi internasional. Subjek hukum internasional yang terakhir adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional sebenarnya merupakan salah satu jenis dari organisasi internasional. Namun, karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional dalam hubungan hukum internasional menjadi sangat strategis. Walaupun merupakan organisasi internasional non-pemerintah, negara-negara dan organisasi-organisasi internasional sudah mengakui keberadaan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Sekian video dari kami, terima kasih sudah nonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga materi yang kita sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.